Untuk yang pertama ada pip install minq transformers. Ini berfungsi untuk mengunduh data-data atau peralatan yang belum ada di sistem Google Colab. Nah, transformer sendiri itu fungsinya untuk memanggil model AI dari Indobird, sedangkan ini fungsinya untuk eh, statistik dan evaluasi seperti membagi data. Selanjutnya ada import Seaborn dan juga Matplotlib. Ini fungsinya untuk visualisasi data dan juga grafik. Sini ada device storage device. Ini tuh untuk mengecek apakah sistem memiliki CPU atau CUDA. Jika ada, model akan dilatih di sana. Nah, tanpa GPU, proses training model sebesar BERT akan memakan waktu berjam-jam. Sementara dengan GPU hanya hitungan menit saja. Nah, untuk selanjutnya ada DF by rate. Ini tuh untuk membaca data dari dataset TikToknya. Terus di sini ada DF info, DF is null, sum. Nah, ini untuk melakukan pengecekan kesalahan data. Dan di sini dihasilkan ada 3.726 data dengan 3.776 baris dengan 0 data yang kosong. Nah, ini artinya dataset ini bersih secara terstruktur dan tidak ada nilai none. Untuk selanjutnya ini ada print df label value counts. Nah, di sini untuk mengecek distribusi label dan ditemukan bahwa satu label kebencian sebesar 55,8% dan label 0 aman sebesar 44,1%. Nah, ini tuh disebut imbalance data atau data yang tidak seimbang, meski tidak terlalu parah. Untuk selanjutnya, ini ada penyeimbangan data atau downsampling. Nah, di sini menggunakan teknik undersampling, yaitu mengambil data mayoritas dari head speech dan memotong jumlahnya agar sama dengan jumlah minoritasnya, yaitu 1646. Untuk uh, PD concat sendiri, itu setelah jumlahnya sama, maka akan digabungkannya kembali dengan mengacak urutannya. Nah, ini tuh penting agar model tidak belajar berdasarkan urutan label, tapi berdasarkan pola teks. Nah, di sini dihasilkan labelnya tuh 50% versus 50%. Model sekarang akan belajar secara objektif tanpa memihak salah satu kelas. Nah, di sini ada distribusi labelnya. Untuk selanjutnya ada clean text. Clean text di sini tuh yaitu text processing dan tokenization clean text, yaitu teks dibersihkan dari noise atau sampah visual. Ini untuk text lower sendiri, itu berfungsi untuk lower itu mengubah jadi huruf kecil. Nah, untuk resup, ini menghapus link, angka, dan simbol. Ini dilakukan karena pada klasifikasi teks, kata benci dan benci dengan menggunakan tanda seru, ini sama bagi model. Terus selanjutnya adalah bird tokenizer. Ini adalah tahap mengubah kata manusia menjadi angka. Tokenizer Indobird Base P1 yaitu memecah kalimat menjadi token unik. Jika ada kata gaul yang tidak dikenal atau tokenizer akan memecahnya menjadi bagian kecil atau subwords agar model tetap paham konteksnya. Untuk selanjutnya, di sini tuh menggunakan arsitektur model Indobird CNN dan LSTM. Nah, ini tuh adalah bagian untuk menggabungkan tiga algoritma yang berbeda. Yang pertama ada Indobird, yaitu sebagai pondasi. Dia memahami makna kata dalam bahasa Indonesia secara mendalam, yaitu 768 dimensi vektor. Untuk selanjutnya ada convert layer sebagai detektif rasa.
CNN akan memindai teks untuk menemukan kombinasi kata tertentu, misal gabungan tiga kata yang merupakan ciri khas ujaran kebencian. Selanjutnya ada LSTM sebagai pengingat konteks, yaitu memastikan model memahami hubungan antara kata yang berjauhan dalam satu kalimat panjang. Gunanya dari FC layer atau fully connected, yaitu bagian akhir yang memberikan skor keputusan apakah lebih condong ke 0 ataupun 1. Ini untuk modelnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada optimizer, torch optim, ada model parameters. Nah, optimizer Ademy sendiri itu merupakan algoritma yang bertugas untuk memperbaiki kesalahan model secara otomatis. Terus Criterion ini tuh berfungsi untuk cara kita menghitung seberapa jauh melesetnya prediksi model dari jawaban asli. Nah, untuk selanjutnya ada loss backward atau optimizer step. Nah, ini tuh inti dari pembelajaran mesin ini, yaitu model melihat kesalahannya, lalu memutar balik informasinya untuk memperbaiki bobot internal di dalam CNN dan LSTM-nya. Nah, hasil trainingnya ini tuh ada dalam 8 epoch. Lossnya tuh turun dari 0,2195 ke 0,1827. Nah, ini tuh adalah tren yang bagus. Model ini tuh semakin pintar tanpa terlihat overfighting atau terlalu menghafal. Terus ini ada evaluasi akhir dan visualisasi. Nah, berdasarkan classification report, nah ini, untuk hasil dari akurasinya sendiri yaitu 0,90 dalam artian ini tuh 90,29%. Secara keseluruhan, dari 9 dari 10 komentar ditebak dengan benar. Nah, terus recall kelas satunya yaitu 0,95%. Nah, untuk recallnya sendiri itu ada di 0,95, yaitu ini angka yang cukup baik. Artinya model bisa sangat sensitif dan hampir tidak pernah melewatkan komentar kebencian, hanya 5% saja yang lolos. Untuk confusion matrixnya sendiri, di sini ada 312 komentar kebencian yang ditangkap dan hanya 17 komentar kebencian yang salah ditebak sebagai komentar normal. Nah, untuk touch save-nya, ini tuh menyimpan model yang sudah ada di dalam file PT agar bisa digunakan langsung di aplikasi atau website yang perlu di-training ulang. Nah, di sini terakhir ada grafiknya untuk model dari Indobird, CNN, dan LSTM-nya. Nah, di sini hasil dari deteksinya yaitu mengandung ujaran kebencian dengan confidence-nya 0,79. Nah, ini dengan kata mantap, komentar tidak mengandung kebencian dengan confidence-nya 0,65.